Skripsi yang sudah dikerjakan berbulan-bulan bisa gagal hanya karena satu kesalahan yang sering tidak disadari. Kesalahan kecil inilah yang membuat banyak mahasiswa terjebak revisi tanpa akhir, sidang tertunda, bahkan harus menunda kelulusan. Setiap tahun ada ribuan mahasiswa yang mengalami nasib serupa. Sudah bekerja keras tetapi semua sia-sia hanya karena tidak memahami langkah penting sejak awal. Sebelum melanjutkan menulis, sebelum membuka laptop lagi, bahkan sebelum bertemu dosen pembimbing, hentikan dulu. Video ini harus ditonton sampai selesai karena di dalamnya akan dibongkar rahasia dan strategi yang bisa menentukan apakah skripsi berhasil diselesaikan tepat waktu atau justru berakhir gagal total. Banyak skripsi gagal bukan karena penelitian sulit, melainkan karena mahasiswa terjebak pada kesalahan fatal sejak awal. Kesalahan pertama, memilih topik sembarangan. Banyak mahasiswa yang hanya menyalin judul teman, mengikuti tren, atau sekadar mencari yang terdengar keren. Akibatnya, penelitian buntu di tengah jalan karena data tidak tersedia, referensi minim, dan kemampuan tidak mendukung. Kesalahan kedua, mengabaikan metodologi. Bab pendahuluan ditulis panjang, tinjauan pustaka disusun rapi, tetapi metode penelitian tidak pernah dipikirkan serius. Hasilnya, skripsi terlihat meyakinkan di permukaan, namun runtuh total saat diuji. Kesalahan ketiga, menunda bertemu dosen pembimbing. Banyak mahasiswa hanya datang ketika sudah buntu, tanpa persiapan, tanpa draft jelas. Bimbingan berubah menjadi teguran keras, bahkan penolakan. Tiga kesalahan ini tampak sederhana, tetapi justru inilah jebakan yang menunda ribuan mahasiswa lulus setiap tahun. Dan yang lebih mengerikan, sebagian besar baru sadar ketika sudah masuk ke revisi tanpa akhir. Salah satu penyebab skripsi gagal yang paling sering terjadi adalah arah penelitian yang tidak jelas. Banyak mahasiswa berpikir bahwa yang penting punya judul dulu, baru sisanya bisa dipikirkan nanti. Inilah jebakan berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena judul yang dibuat terburu-buru seringkali terlalu luas, terdengar hebat, tetapi mustahil diselesaikan. Judul seperti ini tidak hanya membuat penelitian melebar, tetapi juga menghancurkan fokus sejak awal. Jika fokus sudah hilang, skripsi akan terseret ke revisi tanpa henti. Lalu, apa rahasia sebenarnya? Rahasianya adalah bahwa skripsi bukan tentang siapa yang paling rumit, melainkan siapa yang paling terukur. Skripsi yang sederhana, jelas, dan tajam lebih dihargai daripada skripsi yang terlihat besar tetapi berakhir kacau. Pertanyaannya, bagaimana cara tahu apakah topik sudah tepat? Ada 3 ciri utama yang bisa menjadikan pegangan. Pertama, topik harus realistis dengan waktu dan kemampuan. Kedua, topik harus jelas dalam tujuan dan batasan masalah. Ketiga, topik harus kuat karena memiliki sumber data yang cukup. Jika salah satu dari 3 ini tidak terpenuhi, maka skripsi sudah berada di jalur kegagalan. Bayangkan, banyak mahasiswa baru sadar bahwa topiknya salah ketika sudah sampai pada bab hasil penelitian. Saat itu, semua pintu solusi sudah tertutup. Bab demi bab yang ditulis dengan susah payah terpaksa diulang. Dosen pembimbing kehilangan kesabaran dan mahasiswa terjebak revisi berkali-kali. Satu pertanyaan sederhana yang harus ditanyakan sejak awal adalah, apakah topik ini bisa diselesaikan dalam waktu terbatas dengan data yang benar-benar tersedia dan dengan kemampuan yang dimiliki sekarang? Jika jawabannya ragu-ragu, berarti arah penelitian sedang menuju bencana. Ingat,
Pondasi yang salah tidak akan pernah menghasilkan bangunan yang kokoh. Begitu juga dengan skripsi. Jika arah penelitian salah sejak awal, semua kerja keras di bab berikutnya hanya akan berakhir sia-sia. Banyak mahasiswa percaya bahwa dosen pembimbing adalah penghalang utama dalam skripsi, padahal kenyataannya berbeda. Bukan dosennya yang menjadi masalah, melainkan cara mahasiswa berhadapan dengan dosennya. Kesalahan paling umum adalah datang tanpa persiapan. Mahasiswa menyerahkan draft seadanya, berharap pembimbing akan memperbaiki semuanya. Hasilnya, teguran keras, catatan panjang, dan rasa takut yang semakin besar. Pertanyaan sederhana, bagaimana mungkin dosen menghargai usaha jika mahasiswa sendiri tidak serius dengan pekerjaannya? Kesalahan berikutnya, menunda bimbingan terlalu lama. Semakin lama ditunda, semakin menumpuk masalah yang harus diperbaiki. Begitu akhirnya bertemu pembimbing, yang didapat bukan solusi, melainkan daftar kesalahan yang panjang. Inilah yang membuat banyak mahasiswa menghilang berbulan-bulan karena malu untuk kembali. Lalu, bagaimana cara menghadapi dosen pembimbing dengan benar? Rahasianya sederhana, tetapi jarang dilakukan, yaitu selalu datang dengan bukti kemajuan yang nyata. Tidak perlu sempurna, tetapi harus jelas. Satu halaman yang ditulis dengan serius lebih bernilai daripada 15 halaman yang asal jadi. Ada satu hal penting yang sering dilupakan. Dosen bukan musuh, dosen adalah cermin. Jika dosen tampak keras, itu karena skripsi yang dibawa memang lemah. Jika dosen terus mengulang kritik yang sama, itu tanda bahwa mahasiswa tidak benar-benar memperbaiki. Pertanyaannya penting, mau berhadapan dengan teguran sekarang atau mau menanggung revisi tanpa akhir di kemudian hari? Ingat, banyak skripsi gagal bukan karena isi penelitian buruk, tetapi karena hubungan dengan dosen pembimbing retak sejak awal. Dan hubungan itu hanya bisa dibangun dengan satu hal, bukti keseriusan setiap kali datang ke meja bimbingan. Metodologi adalah titik paling mematikan dalam skripsi. Banyak mahasiswa menganggapnya sekadar formalitas, padahal inilah jantung penelitian. Begitu metodologi dipatahkan, seluruh skripsi tidak lagi bernilai. Kesalahan paling berbahaya adalah menyalin metodologi dari penelitian lain tanpa benar-benar paham. Awalnya terlihat mudah, tetapi begitu penguji bertanya satu hal sederhana, mengapa metode ini dipilih, segalanya runtuh. Jawaban yang tidak jelas cukup untuk membuat penelitian dianggap tidak sah. Kesalahan berikutnya adalah mengumpulkan data asal-asalan. Banyak yang mengisi kuesioner sendiri, memanipulasi angka, atau mengambil data dari sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Penguji tidak perlu waktu lama untuk menemukan kejanggalan, dan sekali data dianggap tidak valid, seluruh penelitian langsung dicap cacat. Ingat, dosen pembimbing dan penguji tidak hanya membaca tulisan, mereka membaca logika. Jika tujuan penelitian tidak sejalan dengan metode, jika metode tidak didukung data, maka semua yang ditulis hanyalah lembar kertas tanpa makna. Pertanyaan tajamnya adalah, apakah lebih baik metodologi sederhana tetapi sah, atau metodologi rumit yang membuat skripsi dianggap tidak sah? Jangan pernah berpikir detail bisa dilewatkan. Justru detail metodologi dan data adalah titik pertama yang akan diserang di sidang. Salah satu celah kecil cukup untuk menjatuhkan seluruh bangunan skripsi. Skripsi bisa penuh teori, bisa panjang ratusan halaman, tetapi jika metodologinya rapuh, maka semuanya sia-sia. Inilah bagian yang menentukan apakah penelitian akan berdiri kokoh atau runtuh di depan penguji hanya dalam hitungan menit. Banyak mahasiswa berpikir kegagalan skripsi hanya soal isi, padahal penyebab paling mematikan justru ada di luar tulisan, yaitu stres,
mental drop, dan waktu yang terus habis tanpa arah. Fakta pahitnya, setiap hari menunda, skripsi makin berat. Setiap minggu menghindar dari revisi, beban bertambah 2 kali lipat. Hingga akhirnya tanpa sadar semester habis, biaya bertambah, motivasi hancur. Inilah jebakan terbesar mahasiswa akhir. Kalah bukan di meja sidang, tapi jauh sebelum itu kalah oleh diri sendiri. Kesalahan pertama adalah mengerjakan skripsi tanpa jadwal ketat. Tidak ada timeline berarti tidak ada batas, dan tanpa batas skripsi bisa terseret berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Pertanyaannya, berapa banyak waktu, uang, dan energi yang rela dibuang hanya karena menunda? Kesalahan kedua adalah lari dari stres dengan alasan mencari mood. Mahasiswa menunggu waktu sempurna untuk menulis, padahal waktu sempurna tidak pernah datang. Satu-satunya jalan keluar adalah bergerak, menulis, dan menghadapi revisi. Semakin ditunda, semakin besar ketakutan yang harus dihadapi nanti. Strategi suksesnya sederhana namun kejam. Yang pertama, buat deadline pribadi lebih keras daripada deadline kampus. 2. Pisahkan pekerjaan skripsi menjadi target harian kecil yang wajib dicapai. 3. Hentikan perfeksionisme yang membuat skripsi tidak pernah selesai. Dan yang terpenting, skripsi tidak menuntut sempurna, skripsi hanya menuntut selesai. Pertanyaan terakhir yang harus dijawab, mau terus menunda sampai akhirnya terjebak revisi tanpa akhir, atau mau menuntaskan skripsi sekarang dengan strategi yang jelas? Satu keputusan hari ini bisa menentukan apakah skripsi selesai dalam hitungan bulan atau hancur dalam penundaan bertahun-tahun. Skripsi bukan sekadar tugas akhir. Skripsi adalah ujian mental, ujian keseriusan, ujian kedisiplinan. Banyak mahasiswa gagal bukan karena bodoh, tetapi karena salah strategi, salah sikap, dan salah memilih prioritas. Ingat satu hal penting, skripsi tidak pernah menuntut sempurna, skripsi hanya menuntut selesai. Sekarang pilihannya ada di tangan masing-masing, mau terjebak dalam revisi tanpa akhir atau menutup bab ini dengan kemenangan. Karena pada akhirnya bukan skripsi yang menentukan nasib mahasiswa, tetapi sikap mahasiswa dalam menyelesaikannya.